sepertinya Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita, itu sudah tracking track and record kami dua. Dan saya pastikan Pak Prabowo tidak akan salah mengutus saya dan untuk berdampingan dengan Bapak Dr. Aswin Tamunan. Asik. Dan saya pastikan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto adalah amanah yang nantinya juga agar saya memiliki tanggung jawab untuk membagikan program-program unggulan Bapak Prabowo Subianto menyangkut kesejahteraan masyarakat, terkhusus masyarakat di Deli Serdang. Jadi mohon Mas, berilah pengayoman, berilah perlindungan, rangkul orang Jawa yang ada di Deli Serdang. Mudah-mudahan sepakat semua akan memilih jenengan menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di tempat yang berbahagia ini podcast kita, sedulur kita Mas Lomlom Suwondo, calon wakil bupati Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih Mas Lomlom telah hadir di podcast kami ini. Hadir juga Bapak kita, salah satu tokoh Jawa di Sumatera Utara, Mas Subarjo, Beni Subarjo. Siap. Dari sedulur Sulawesi. Siap. Dan tokoh yang sangat dekat sama orang Jawa dan salah satu tokoh di Sumatera Utara, yaitu Mas Abdianto dari Puja Kusuma yang cukup dikenal di seluruh masyarakat Jawa yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih Mas. Hatur nuwun. Oke. Hari ini kita akan membicarakan Pilkada Bupati Deli Serdang. Sedulur kita Mas Lomlom Suwondo mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Semoga masyarakat Jawa yang ada di Kabupaten Deli Serdang mengenal lebih dekat sedulur kita ini, Mas Lomlom Suwondo. Jadi kita backgroundnya dan profil dari Mas Lomlom Suwondo, Mas coba kita gali lebih luas, lebih dalam lagi supaya masyarakat Deli Serdang lebih mengenal dan mencintai Mas Lomlom sebagai sedulur kita yang akan kita pilih menjadi wakil Bupati Deli Serdang. Coba Mas Lomlom profilnya, lahir di mana, keluarganya siapa, supaya lebih mengenal dekat gitu sedulur kita yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nugroho, Mas Beni, Pak Caksono. Selamat malam para sedulur sederet setanah air, terkhusus sedulur sederet di Kabupaten Deli Serdang. Saya ini namanya Lomlom Suwondo. Lahir itu di daerah Sukaramai. Sukaramai ini dulu nih Kabupaten Deli Serdang karena kebun Medan Estate, pasnya tuh Medan Estate Aksara dulu tuh mesti daerah kebun tuh Mas. Jadi saya ini, ayah saya namanya Barbin Sahyuti, ibu saya bernama Umi Kalsum. Kalau berdasarkan trah dari ibu dan ayah saya ini punya orang tua Romo, namanya itu Ahmad. Nenek saya tuh bernama Tengku Siti Khadijah. Tengku ini didapat dari Tengku Langkat Tamiang. Sementara ibu saya itu punya orang tua namanya lupa ya. Ini kakek saya itu asal dari Jogja.
ibu nenek saya itu juga dari Jogja, tepatnya itu Pasar Selawi di Jogja. Panjang lebar, akhirnya pada saat masa-masa trans, nenek saya ini lasak karena selalu dimarah orang tua, karena sekolah dulu disuruh buyut saya itu sekolah, pulang kancing emasnya selalu habis, berkali-kali perhiasan itu habis, nggak pernah sekolah. Akhirnya bahasa disumpah sama romonya, jangan balik ke Jawa. Jadi nenek saya ini akhirnya patah hati, lari ke Sumatera. Ke Sumatera, beberapa saat kemudian nenek saya ini akhirnya diutus dari romonya. Pengawal romonya itu diutus ke Sumatera untuk cari nenek saya bernama yang dari mama ini namanya Rosiah. Tadi bapaknya Rosiah. Rosiah ini dicari-cari nggak mau balik. Udah ketemu nggak mau balik, akhirnya dinikahin. Kakek saya itu nggak salah bernama Dirja. Akhirnya menikah, situlah lahir ibu saya. Nah, jadi kalau dari ayah saya punya terah, pandainya dulu kakek saya itu dari Jawa sampai ke Sumatera mengikuti pepatah leluhur yang ada di Jawa, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kakek saya ini sepertinya cerdas. Ini terah adrenalin yang mengalir ke saya ini seperti terah dari kakek saya. Menikah dengan seorang bangsawan yang ada di Sumatera. Akhirnya secara tutur saya mendapatkan terah dengan gelar Wan untuk Kesultanan Melayu di Sumatera Timur. Nah, terkhusus kiprah bapak saya yang bernama Barbin Sayuti itu dulu sangat akrab, punya teman akrab namanya tokoh pemuda Pancasila almarhum Bang Pendi Keling. Gak pernah orang manggil Bang Pendi ini Atuk atau Uwak, selalu tokoh pemuda memanggilnya Bang Pendi Keling. Bang Pendi Keling ini selalu join sama ayah saya bergerak atas nama pemuda di Sumatera Utara, Kota Medan khususnya. Akhirnya membentuk nama organisasinya P2KM, Persatuan Masyarakat Kota Medan, yang di mana masa itu masa transisi kekuasaan Jepang yang sudah mau berakhir. Masyarakat Kota Medan ini banyak mengungsi ke Siantar dan Kelangkat karena susah logistik di Kota Medan ini, susah logistik. Lumbung padi dan lumbung masyarakat makan itu banyak di Langkat dan Siantar. Kota Medan kosong, para pemuda-pemuda antar kampung selalu bertempur dan bergaduh, berkelahi. Akhirnya disatukan dengan Bang Pendi dan almarhum orang tua saya dengan membuat organisasi namanya Persatuan Pemuda Kota Medan. Habis selesai, sudah damai semua, almarhum Bang Pendi Keling ke Jakarta, ayah saya kerja di Caltech. Caltech, disitulah ayah saya mengatakan kepada saya yang membuka jalan nangka itu ayah saya, yang sekarang jalan nangka itu sudah berada di tengah kota dan jalannya besar. Kerja di Caltech, ayah saya sempat dikuliahkan, disekolahkan oleh Caltech ke Amerika. Jadi ayah saya mendapatkan sebuah ilmu tentang eksplorasi minyak dari Amerika karena kerja di Caltech. Setelah kerja di Caltech, tiba-tiba ayah saya resign dan jadi penyiar. Masa itu ayah saya sudah menikah dengan ibu saya, dan ibu saya itu belum punya anak, dititipkan di rumah seorang tokoh yang ada di Riau, kalau nggak salah, yang pernah disampaikan kepada ibu saya, kepada saya, itu di daerah Pintu Angin. Di situ adalah markas tentara. Dititipkan ibu saya itu di rumah Ibu Jilun, dan ternyata Ibu Jilun ini adalah ibunya Kaharudin Nasution. Masa itu Kaharudin Nasution masih berpangkat kapten. Bertahun-tahun tinggal, ayah saya menyiar di tengah hutan, konfrontasi Indonesia Malaysia. Akhirnya Ibu Jilun
mengangkat ibu saya itu menjadi anak? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, kawan-kawan, sedulur sederet Kabupaten Deli Serdang, khususnya teman-teman saya waktu masuk masa kuliah. Kenapa ada nama Lom-Lom dan Suwondo? Nah, Lom-Lom ini ternyata saya dapat berdasarkan runutan cerita ibu saya yang sempat saya tanya. Karena untuk mengenang dan mengingat jasa Ibu Jilun, masa itu yang mengangkat ibu saya, akhirnya nama saya dipakai, ditelekatkan namanya Lom-Lom dari bermarga Nasution, keluarga besar Nasution. Kaharudin Nasution. Bapak Kaharudin Nasution ini akhirnya pernah menjabat sebagai Gubernur Riau dan Gubernur Sumatera Utara. Bapak Kaharudin Nasution. Selesai cerita ini, bapak saya juga masih aktif di kelompok-kelompok. Akhirnya membentuk namanya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia. Ayah saya sebagai sekretaris dan masa itu ketuanya adalah Haji Rusli Ahmad. Haji Rusli Ahmad ini adalah menantunya Jenderal Ahmad Tahir. Istrinya Ibu Ida. Saya cukup mengingat masa-masa itu ayah saya sebagai penggerak Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia yang selalu mengerahkan massa, ribuan orang dari dulu sudah dilakukan ayah saya. Nah, akhirnya mengalir dan kebetulan saya sampaikan kepada para pendengar dan para penonton, masyarakat luas, saya itu melanjutkan sekolah SD dekat rumah, SD 060-802 yang dulu disebut nama SD Rabu. SMP saya juga dekat rumah, SMP Islam Apipiah. SMA saya itu juga dekat rumah, SMA Taman Siswa Amplas. Jalan Tila, Medan. Pendiri Taman Siswa itu adalah Ki Sugondo. Ki Sugondo ini dalam buku-buku sejarah saya baca, Ki Sugondo inilah yang membawa kabar tentang kemerdekaan Republik Indonesia dari Jawa ke Medan. Setelah jeda waktu 2 tahun kemerdekaan di Jawa yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan bersama kawan-kawan pergerakan, ternyata di Sumatera Timur kabarnya belum kedengaran. Masa itu belum ada handphone, radio mesti dibajak oleh Belanda dan Jepang, surat belum ada tukang pos, akhirnya orang yang diutus. Ya mungkin inilah beberapa jawaban yang mungkin tentang nama Lom-Lom itu melekat. Nah, nama Suwondo ini karena kakek saya yang dari ayah itu mandor bekerja di PTP 9. Di PTP 9 benar Mas, tetapi akhirnya ayah saya ini kerjanya yang membuat mesin Wallace, yang meratakan bandara udara Suwondo itu ya kakek saya. Oh, Polonia. Iya. Makanya saya bingung mana yang duluan mengklaim nama Suwondo itu bandara Polonia atau saya bingung. Nah, akhirnya memang lekatan nama Suwondo itu karena kakek saya yang dari Ponorogo itu membawa mesin Wallace, mesin giling yang membuat bandara udara di Polonia. Lanut Suwondo. Jadi nama saya memang sangat fenomenal. Saya dulu di SMA selalu juara, nggak juara 1 tapi juara 2. Pada saat tamat menerima ijazah nilai murni, saya ternyata dari 40 siswa kok saya yang paling corot. Terkejut saya. Selama sekolah 3 tahun juara, tapi ini kok paling corot. Diam-diam saya pulang ke rumah, tanpa kompromi dengan kedua orang tua, saya pecahkan celengan saya. Dapatlah saya nilai tabungan saya itu 68.000. Masa itu saya terpancing untuk apakah benar saya ini goblok atau memang dikriminalisasi nilai. Yang dulu juara di sekolah akhirnya kok paling corot. Saya uji coba apakah saya masih dalam kategori bodoh atau dalam kategori pintar. Saya membeli lembaran UMPTN di tahun 95 dan memang saya mengambil mata pelajaran yang paling saya suka. Saya nggak tahu kenapa jurusan ini paling saya suka. Saya mengambil jurusan ilmu sejarah di Fakultas Budaya. Sastra yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Pilihan pertama.
alhamdulillah tembus, lulus, pilihan pertamanya lulus. Saya nggak tahu kenapa ngambil jurusan sejarah, akhirnya saya ikuti jurusan itu, alhamdulillah tamat. Dan dosen pembimbing saya itu Mas Budi Agustono, mulai profesor sekarang, Profesor Budi Agustono, dan saya mulai tertarik tentang land reform. Saya belajar tentang land reform agraria bersama Mas Budi Agustono, dan saya belajar tentang Sumatera Timur oleh Tengku Lukman Sinar, profesor. Jadi saya belajar tentang Sumatera Timur, tentang adat istiadat dan sistem kerajaan di Sumatera Timur bersama Tengku Lukman Sinar yang ada di dosen di fakultas saya. Alhamdulillah tamat saya kuliah, mendaftar kerja sana kemari kayaknya nggak pernah tembus, Mas. Karena mungkin jurusan saya seharusnya melamarnya di Amsterdam, di Amerika ataupun di Inggris. Di Indonesia kayaknya jurusan ini kurang diserap. Saya mengalir terus bersama senior-senior. Saya sempat mengikuti beberapa organisasi sebagai di mahasiswa saya HMI, Satma Pemuda Pancasila. Saya pernah menjadi ketua Satma Pemuda Pancasila USU, dan beberapa organisasi pemuda lainnya. Akhirnya pernah menjadi aktif melitigasi tentang tanah-tanah perjuangan di Sumatera Utara, buat paguyuban namanya Forum Rakyat Bersatu bersama almarhum Rabu Alam. Oh, Rabu Alam. Aktif juga bersama guru-guru besar, ustadz-ustadz ulama, contoh seperti Pak Ustadz Tim Sarjubil, Ustadz Tanjung, dan akhirnya banyak hal yang kami lakukan untuk membantu masalah umat di Kota Medan. Syukurnya saya nggak pernah ditangkap, syukurnya, karena saya mungkin pandai lari dari sebuah proses yang mungkin kadang-kadang kami terjepit. Terkhusus pernah melakukan aksi 50.000 massa di Simpang Kayu Besar dengan Bang Rabu Alam almarhum, Bang Eko Supianto, Bung Dodi Saputra, ya. Dodi Saputra sekarang jadi iya, dan beberapa banyak lagi. Masa itu kami digerebek, saya bisa loncat 4 meter. Alhamdulillah beberapa sahabat saya tidak bisa loncat 4 meter. Ya, mungkin banyak hal yang bisa saya sebutkan. Kurang lebih saya selalu bertanya dalam sepanjang hidup saya, kenapa saya bisa ngambil jurusan sejarah, belum terjawab. Akhirnya detik-detik akhir saya mengalir sampai seperti ini, menjadi calon kepala daerah, terkhusus di Kabupaten Deli Serdang, jadi wakil bupati. Mungkin akhirnya saya merenung di satu malam, apakah ini sebuah pertanda saya dikuliahkan sebagai jurusan sejarah, tapi ditakdirkan untuk membuat sejarah. Demikian mungkin selain pandang yang bisa saya sampaikan, Mas. Kurang lebih demikian. Terima kasih Mas Lomlom untuk sedulur kita, Mas Lomlom untuk sedulur Jawa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dengan telah dijelaskan secara mendetail oleh Mas Lomlom, kita sudah mengerti background Mas Lomlom, dari kampusnya, dari latar belakang keluarganya. Mungkin hadir juga di podcast ini tokoh senior Mas Beni Subarjo dari seluruh Sulawesi, coba merangkum sebenarnya pergerakan orang Jawa ataupun komunitas Jawa yang ada di Deli Serdang dan Sumatera khususnya. Itu pergerakan, coba ada bicara pilkada nih, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Yes, pindah kulon wun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken selamat kangge panjenenganipun Mas Lomlom Suwondo ingkang sampun dados pinungguling kanca-kanca Jawa nggih, Mas. Mudah-mudahan amanah. Ya, teman-teman kita dari Studio Sulawesi juga bangga terhadap figur yang dialirkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Dulu ada Mas Sukirman yang pernah menjabat juga di Deli Serdang, ya. Insya Allah itu sekarang juga beliau juga masih menjadi sesepuh kita, menjadi panutan kita.
terkhususnya saya dari paguyuban warga Jogja yang ada di Sumatera, istilahnya ya nguri-uri kabudayaan Mas. Istilah yang paling populer itu kan kami membuat rangkuman dalam posisi kebudayaan itu masuk kemana-mana Mas. Jadi budaya bisa ajer, bisa ajur dalam suasana yang lembah manah, dan posisinya Jawa itu mengayomi, karena dulu ada sesepuh kita yang namanya Pak Kasim Sio itu memberikan ungkapan bahwa kalau jadi orang Jawa itu harus punya tekad yang pertama itu N, yaitu dengan G. Kalau N sendiri itu kan nggak punya arti, tapi kalau dengan G itu eng. Jadi NG itu eng. Pertama kita harus ngalah. Kalau ada seseorang yang membuat kita itu menjadi satu polemik yang salah, ya kita ngalah. Kalau sudah ngalah, masih disalahkan juga, masih dihujat, kita harus ngalih. Eng yang kedua ngalih. Tapi saya nggak sepaham dengan yang ketiga, Mas. Dulu Pak Kasim Sio mengatakan bahwa N yang ketiga, eng yang ketiga itu ngamuk. Lah kalau sudah ngalah, sudah ngalih harus ngamuk, muspro, istilahnya percuma. Saya minta yang NG ketiganya itu dirubah Mas, menjadi ngamong. Jadi kalau kita ngemong, sudah ngalah, sudah ngalih, masih dikejar, yang ketiga ngemong. Kalau ngemong sudah nggak ada lagi kata-kata musuh. Itu istilah yang saya titipkan ke jenengan, yaitu Sabdo Pandito itu kan otomatis harus ngalir Mas. Wewecangnya Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga membuat suasana Jawa itu menjadi ajer-ajur, itu istilahnya tadi Mas. Yang kedua, teman-teman kita dari tadi udah saya sebutkan juga Pak Sukirman, ada Pak Haji Sukirman, ada Pak Kasim Sio, ada sesepuh kita dulu sebelum Mas Eko Supianto itu ada namanya Mas Haji Suratman yang beliau tinggal di Binjai. Orang Binjai juga banyak Pak yang sukses-sukses seperti Mas Haji Adi Mariadi yang megang Punokawan, restoran yang terkenal di Sumatera dengan khas Jawanya. Ada juga namanya Mas Puspowardoyo dari Wong Solo. Banyak Mas teman-teman Jawa yang bisa mendukung pergerakan Jawa, tapi bukan berarti kita mengkotak-kotakkan. Yang jelas saya sudah mendata di paguyuban Jawa itu sudah ada 47. Ada yang punya legalitas, ada yang kangen-kangenan posisi arisan atau kangen-kangenan dari warga Klaten, warga Jogja, warga Banyumas, warga Surabaya, warga banyak Mas. Dari Surabaya juga ada namanya Cak Wiluyo. Di Medan yang dekat dengan Kanjeng Sinuwun itu ada namanya Mbah Jamin Sumitro. Ada juga namanya Kang Jejen dari Jawa Barat. Ada juga Haji Endang dari Banten, dari Banten. Juga ada dari itu Ngapak, itu ada Banyumas itu ada namanya ada Mas Agus Nasigit. Dan di Medan juga sudah ada radio yang membahas masalah ngapak dengan istilah guyon-guyonnya itu. Kalau orang ngapak, orang kepenak itu kan dari omongannya itu sudah mengandung suatu guyonan ya. Jadi semua mengalir, semua pengen mendapat satu wadah ya, atau satu pengayom atau satu bimbingan ya, khususnya kalau nanti Mas Lomlom bisa mendapat satu amanah di wakil bupati, ya kita mohon perlindungan secara utuh, jangan dikotak-kotakkan, tapi semua dirangkul. Orang Jawa itu kalau sudah diemong atau sudah disenggol seneng Mas. Kita nggak minta apa-apa, kita nggak memohon yang istilahnya ndaki-ndaki atau yang sebesar gunung ya. Intinya kalau sudah dijawil, sudah diberikan satu senyuman aja kita sudah lego. Jadi mungkin ke arah sana, kalau jenengan memang posisinya bisa memberikan satu pengayoman terhadap orang Jawa yang ada di Deli Serdang khususnya. Ya kami juga yang di Medan juga bukan berarti orang jauh. Medan Deli Serdang kan tidak kelihatan batasnya. Mungkin dari sisi sungai kelihatan lah. Tapi dari koneksinya antara
Deli Serdang dengan Medan itu nggak gitu jarang lah, itu nggak begitu payah. Istilahnya Mas, kalau di Medan ini kan ada istilah bahwa kota Medan berada di tanah Deli, penduduknya paling banyak Jawa, tapi salamnya Horas. Itu kan membuat suatu keindahan, ada toleransi yang tidak jauh dengan Deli Serdang. Deli Serdang kalau nggak salah lebih banyak lagi dari Medan, 40% lebih itu Jawanya. Jadi mohon Mas, berilah pengayoman, berilah perlindungan, rangkul orang Jawa yang ada di Deli Serdang. Mudah-mudahan sepakat semua akan memilih jenengan menjadi dutaning Jawa sing neng tanah Deli Serdang. Mungkin itu Mas yang bisa saya titipkan. Mudah-mudahan jenengan jadi amanah, bisa ngomong, bisa membuat suasana itu nyaman terhadap khususnya Jawa, karena di sana juga multi etnis kan, ada Karo, ada Batak, bahkan saya lihat di kota Medan sendiri itu hampir 23 etnis Mas. Mungkin coba nanti digali, ada 8 tempatan, ada beberapa pendatang, dan 3 yang sudah banyak itu India, Chinese, dan Arab. Kalau Jerman dan lain-lain mungkin sedikit ya kan, Amerika itu sedikit, tapi yang jelas sudah dikotakkan. Ini menjadi salah satu orang-orang yang memilih, yang punya hak suaranya paling banyak. Kalau penduduk Medan atau penduduk Indonesia udah jelas mayoritas Jawa itu sudah nggak membohongi kita semua lah. Mudah-mudahan nanti titipan kami bisa amanah ke jenengan, bisa memilih, amin. Insya Allah kami doakan. Jadi sebenarnya saya ini sudah banyak faktor kultur di dalam diri saya, karena tadi saya sudah jelaskan dari awal, saya ada terah bangsawan Melayu, terah dari Jawa, dan namanya Lom-Lom. Jadi sudah berdimensi, maka saya memang mengikrarkan saya ini adalah anak bangsa. Kebetulan leluhur saya itu dari Jawa, dan lahir di Sumatera, kota Medan khususnya, Jawa Deli. Jawa Deli. Saya adalah produk akulturasi budaya Nusantara, dan saya Jawa Deli. Nah, terkait tentang perlindungan, saya punya visi yang sangat menarik. Budaya itu berbagai macam kultur budaya yang ada di tanah air, terkhusus kalau budaya Jawa itu menghantarkan kita terhadap budi pekerti yang luhur. Di budaya Melayu juga menghantarkan peradaban kultur yang berbudi pekerti yang luhur. Seluruh budaya-budaya bangsa ini menanamkan budi pekerti yang luhur. Saya pikir untuk mengeksistensikan peran kultur budaya kepada masyarakat, ini akan bisa membangkitkan giroh kepada generasi muda untuk tetap memelihara budi pekerti. Saya mengingat kata seorang tokoh proklamator, Bung Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sebenarnya kalau kita kilas balik ke belakang, pesan ini sebenarnya selalu abadi dari masa ke masa, agar generasi muda kita bisa mengenang tentang proses di mana dia lahir, di mana dia harus memberikan perlindungan. Kita pasti akan sepakat, Pak Beni, untuk memberikan perlindungan terhadap kultur-kultur masyarakat secara Nusantara. Apalagi darah itu sudah mengalir ke saya, seluruh Deli Serdang, kota Medan itu adalah saudara saya. Kakek saya dulu hijrah dari Jawa ke Sumatera, itu punya sedulur sekapal. Sedulur sekapal ini istilah orang masa dulu yang melintasi samudra, terombang-ambing di atas samudra, kalaupun tenggelam bersama, kalaupun mendarat mereka sepakat bisa menjadi saudara, seperti saudara sekandung, senasib sepenanggungan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,
berat sama dijinjing, ringan sama si pikul. Ya. Saya pikir ini adalah komitmen yang dulu dipegang oleh leluhur saya. Sepertinya terah itu mengalir dititipkan kepada saya. Mudah-mudahan amanah dari Pak Beni Iya. kepada seluruh sedulur sederek KB, Iya. tentunya saya juga punya komitmen. Apalagi saya memiliki pendidikan di bidang historikal, ilmu sejarah. Seperti itu Pak Beni. Satu lagi Mas, saya nambahin Mas, mungkin ini akan menjadi prioritas utama. Paguyuban Jawa yang ada di Medan ini punya namanya Padepokan yang ada di Deli Serdang Mas, di Patumba. Rumien kan Kanjeng Sinuwun sampun sanjang sudah bicara dengan Pak Haji Rusbandi bahwa Padepokan ini miliknya orang Jawa. Nah, sekarang ada di Deli Serdang, kami juga titipkan ke jenengan selaku penguasa nanti, apakah itu memang dimiliki oleh pribadi atau dimiliki oleh orang Jawa, itu perlu diklarifikasi sehingga kami tidak terombang-ambing. Itu mungkin yang perlu disampaikan ke jenengan. Titip. Saya menganggap sebuah peninggalan-peninggalan akulturistik budaya itu adalah merupakan kekayaan. Jadi apabila semua suku yang ada di Deli Serdang itu ada sebuah petapakan yang bersifat akulturistik, Ya. itu wajib kita pelihara. Amin. Pak Beni. Amin. Wajib kita pelihara. Justru kehadiran pemerintah untuk bisa melestarikan hal-hal tersebut itu merupakan kekayaan dari daerah tersebut. Amin. Saya punya keinginan Mas, kira-kira masyarakat itu bisa berperan aktif kepada akulturasi budaya yang ada, Ya. dan punya solidaritas antar berbudaya, Ya. rasa saling menghormatin. Kalaupun ada situs tertentu hasil produksi untuk tempat di mana masyarakat budaya tertentu kumpul, itu Ya. harus kita berikan perhatian khusus Alhamdulillah. dari pemerintah. Keinginan saya seperti itu, Mas. Amin. Siap, kita doakan Mas. Terima kasih Iya. Mas Beni Subarjo dari Iya. sedulur Sulawesi, dan setelah ditanggapi dari Mas Lomlum Suwondo, calon wakil bupati kita, sedulur kita, mungkin hadir di podcast ini juga tokoh muda Jawa, tokoh muda Pujakusuma Sumatera, dan menguasai kultur budaya di Kabupaten Deli Serdang yang cukup mumpuni. Ada Mas Abdianto. Apa Mas bicara bicara Jawa yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang cukup besar, signifikan secara suara. Ini bicara pilkada kan bicara one man one vote, satu suara untuk sedulur kita Mas Lolom Suwondo. Apa atensi ataupun target Mas Abdianto bicara pilkada untuk Deli Serdang? Ya, matur nuwun. Salam untuk kita semua masyarakat di Deli Serdang, khususnya para keturunan dari kuli kontrak kebon. Ya. Interpoinnya, perkembangan kebon ini sangat menyiksa, memiskinkan orang-orang yang telah berjasa membangun kebon. Dulu leluhur kita datang kemari untuk buka hutan buat kebon. Setelah sukses maju berkembang, sekarang orang-orang kebon pada digusur, tanahnya diambil, dan tidak jelas masa depannya. Ini persoalan yang berat, dan itu warga Deli Serdang pada umumnya. Jadi dari mbahnya kerja di kebon, bapaknya kerja di kebon, ya, anaknya kerja di kebon, sampai cucunya tidak punya tanah, tidak punya rumah, rumahnya rumah dinas kebon, tanah kebon. Perkembangan zaman digusur, dibayar tidak pada selayaknya. Itu bukan tujuan bangsa kita merdeka. Jadi ini beban berat yang dirasakan masyarakat Jawa yang berada di kebon di Deli Serdang. Yang kedua, saya melihat Mas Lomlom Suwondo ini wakil dari Bapak Presiden Prabowo. Insya Allah tinggal berapa belas hari lagi, 14 hari lagi akan
dilantik. Ya tentu masyarakat Jawa kemarin full, masyarakat Indonesia, Sumatera Utara juga menang memilih Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya saya berharap Leo Mas Lomlom sebagai wakil dari Pak Presiden, insya Allah tinggal dilantiknya beliau ini. Kalau kita udah duduk berani di sini, udah tampilannya seperti ini, ya pastilah ini sedulur dewe kok nggak dipilih, kan ngono, ya kan? Wis ngerti juga perasaane, ya. Kemudian wis ngerti juga harapane. Nah, kepingin dimomong, diayomi, kepiwe masa depannya. Tentu Pak Prabowo juga punya banyak program yang nanti kalau nggak matching presidennya Mas Prabowo di kabupaten tidak orang Prabowo, ini program pemerintah bisa nggak jalan. Jadi masyarakat Deli Serdang jangan lupa ojo lali Mas Lomlom Suwondo. Nah, ini penting untuk kemajuan kita bersama. APBD kita kalau dari pajak daerah, restribusi daerah, ya paling cuma 2-3%. Paling banyak 5%. Tapi dari APBN yang paling banyak. Jadi harus sentrum dengan pemerintah pusat. Masyarakat di sana harus tahu. Oh ini wakilnya dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, inilah kita pilih. Nang cocok kan? Cocok. Harus cocok. Titip salam saya pertama, orang Jawa itu paling disenangi sama etnis lain. Karena pertama nggak mau mengambil haknya orang lain. Yang kedua dipijak pun, ya itu tadi ngalah. Tanah garapan, bertengkar, berebut, berkelahi, ngalih. Ngamuk, ya ora. Ya, serahkan sama Sang Pencipta. Ngayomi. Insya Allah jadi. Titip salam juga sama Pak Bupati. Insya Allah jadi paket yang bagus. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Ya, ini masyarakat nomor 2. Apa sebutannya Mas? Adil. Oh. Asludin Tambunan Lomlom Suwondo. Oh, Adil. Asludin Tambunan Lomlom Suwondo. Adil. Wah, memang kepingin punya cita-cita menjadi pemimpin yang ngayomi dan berlaku adil. Dan mohon maaf nih Mas, pada umumnya setelah pilkada dilantik itu Pak Bupati atau wakilnya itu sering enggak sinkron. Kami titip supaya kompak. Jangan sampai istilah di Medan pecah kongsi. Orang Jawa nggak pernah gitu. Jangan sampai pecah kongsi. Dan saya yakin Pak Bupati pun milih Mas Lomlom jadi wakil udah jelas ini loyalitasnya, integritasnya, semua kompetensi itu pasti dipertimbangkan. Jadi kita sama-sama dukung, kita kawal untuk kemajuan Deli Serdang. Dari saya, terima kasih Mas Nugroho. Ini rahmat bagi kita, ridho dari Allah. Jarang-jarang pakai baju gini. Ini baju orang di Sumatera jarang pakai baju gini. Ya. Tapi saya tengok Mas Lomlom, wah, lebih ganteng. Metu aura nih. Kayak Kanjeng Sri Sinuhun, Sri Sultan. Izin Mas kan pada saat baju ini kita digunakan sepertinya energi dari langit udah mengalir. Alhamdulillah. Leluhur yang dari Jawa, bangsawan Jawa tuh turun. Amin. Mendampingi seperti energinya udah, makanya auranya muncul. Oh, amin. Kurang lebih seperti itu Mas. Ya. Tetapi saya izin mau menjawab tentang urusan dari Pak Dokter. Sebenarnya ini sebuah anugerah yang luar biasa kepada saya, yang diberikan kepada saya dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya pahami saya adalah manusia biasa
tidak memiliki apa-apa, semua hanya titipan. Kecerdasan, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bergaul itu semua titipan yang diberikan Allah kepada saya. Saya pahami sepanjang karir saya hanya bekerja sebagai di Partai Gerindra sebagai tenaga ahli di DPR MPR RI. Saya memonitor semua pergerakan dan pembangunan Indonesia itu melalui kantor DPR. Alhamdulillah, saya ini diutus untuk mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Deli Serdang, dan memang sudah ditunjuk calon bupatinya Bang Asluddin Tambunan. Setelah kami berdiskusi selama 7 hari 7 malam kurang lebih intensif berdiskusi, ternyata kami sama-sama alumni dari Universitas Sumatera Utara, sama-sama Stambuk 95, sama-sama di ospek. Memang walaupun Bang Aci itu ospeknya di Fakultas Kedokteran, saya di Fakultas Sastra, pada saat ketemu ternyata Dr. Asluddin Tambunan itu memiliki karakter yang hampir mirip sama saya. Akhirnya sepertinya Bapak Prabowo Subianto, presiden terpilih kita, itu sudah tracking track and record kami dua. Dan saya pastikan Pak Prabowo tidak akan salah mengutus saya dan untuk berdampingan dengan Bapak Dr. Asluddin Tambunan. Asik. Dan saya pastikan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto adalah amanah yang nantinya juga agar saya memiliki tanggung jawab untuk membagikan program-program unggulan Bapak Prabowo Subianto menyangkut kesejahteraan masyarakat, terkhusus masyarakat di Deli Serdang, tentang swasembada pangan, tentang gizi untuk anak sekolah, tentang makan bergizi, dan pembangunan-pembangunan menyangkut produksi pertanian, tentang keserataan para pekerja, tenaga kerja yang ada di Deli Serdang, dan banyak hal lagi. Alhamdulillah, Bapak Dr. Asluddin Tambunan itu ternyata juga memiliki karakter yang mirip seperti saya pikirkan. Sepakatnya untuk memberikan akses kesehatan itu kepada seluruh masyarakat yang ada di Deli Serdang, dan itu akan bersifat gratis. Seperti itu, Pak Subianto. Mudah-mudahan kami bisa diterima oleh seluruh masyarakat Deli Serdang, terkhusus sedulur sederek KB. Jangan kemana-mana lagi. Ini adalah gerbong, mudah-mudahan bisa kita satukan, Pak. Seluruh simpul-simpul padepokan, baik dari seluruh paguyuban dari masyarakat Jawa, Minang, Karo, Batak Toba, Melayu. Saya pikir ini adalah kekayaan dari Kabupaten Deli Serdang. Ini adalah saudara saya semua. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di Deli Serdang, khususnya Sumatera Utara, itu bisa bergandengan tangan membangun Kabupaten Deli Serdang yang menjadi Deli Serdang impian kita, bersatu padu, gemah lipah rojinawi, hasil produksi lancar, terkhusus pada saat seorang pemimpin itu dipilih dengan hati nurani oleh rakyat, maka akan melahirkan sebuah pemimpin yang amanah, adil, dan seluruh doa-doa para pemimpin yang adil itu akan dijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pedoman dalam hidup saya. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang, mudah-mudahan memilih dan menggunakan aspirasi politiknya di 27 November yang akan datang bisa Ojo lali lah. ojo lali. Ojo lali nomor loro. Ojo lali, dan jangan ragu, jangan ditanya-tanya ke kiri dan ke kanan tetangga-tetangga. Pada kesempatan ini saya sampaikan kami nomor 2, Adil, Asluddin Tambunan, Lom Sondo. Di samping singkatan Adil tadi, Pak, izin Mas. Saya mengemukakan mungkin Adil itu cocok untuk Mas Asluddin Tambunan sama Mas Rondon, tapi ada singkatan yang bagus, Mas.
agama dahulukan, ikutkan yang lain. Nah, gitu. Agama Dulukan, ikutkan yang lain. Pancen oye. Ya, sebelum closing statement barangkali ada satu yang mau ditambahkan, monggo Mas. Iya. Oke, terima kasih tadi Mas Abdianto, salah satu tokoh Pujaksuma, Sumatera Utara dan khususnya di Serdang, cukup menggelitik juga dengan bahwasan sebenarnya Mas Lomlom ini adalah kader Gerindra dan salah satu orang terdekat Presiden kita terpilih Pak Prabowo Subianto. Maka mungkin masyarakat Jawa bisa menilai kan dalam memilih pada tanggal 27 November nanti agar program Pak Prabowo bisa turun ke Kabupaten Deli Serdang. Ya. Gitu. Dan ada program khusus saya lihat dengan pasangan Adil tadi, pakai KTP bisa berobat gratis, itu cukup menarik gitu. Cukup mesti coba Terlaksana. Mas Lomlom Suwondo menjelaskan persoalan KTP langsung bisa berobat karena di Kota Medan sudah dicontohkan sama Bung Bobi. Baik Pak Abdianto, kan calon bupati kita tuh Bang Asrudin Tamunan, seorang dokter yang sebelum menjadi kandidat beliau tuh adalah kepala dinas kesehatan. Beliau selalu banyak ditelepon oleh masyarakat pada saat masyarakat itu mengantarkan keluarga dan kerabatnya sakit sampai di rumah sakit nggak punya jaminan kesehatan seperti kartu BPJS. Ini menjadi pilu dan memilukan hati oleh Pak Aci. Akhirnya beliau memikirkan bagaimana agar masyarakat seluruh Deli Serdang itu bisa memiliki jaminan kesehatan tanpa terkecuali masyarakat Deli Serdang. Yaitu kami sepakat membagikan pendapatan bupati dan wakil bupati untuk kita kontribusikan sebagai pembayar Premi asuransi. UHC dalam istilahnya adalah itu menjamin kesehatan bagi masyarakat di sekitar, bagi kepala daerah. Jadi ini adalah program unggulan kami dan pasti kami akan lakukan itu karena ini adalah ikhtiar kami dalam menjabat, minimal memberikan sebuah jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dan saya punya tambahan lagi nih Mas, kita akan melakukan sebuah jaminan kesehatan bagi tenaga kerja non formal yang tidak ditanggung oleh gaji, di mana itu adalah tukang bangunan, tukang jamu, objek online, tukang becak. Kita akan backup dengan jaminan tenaga kerja sehingga kami lebih senang melihat warga masyarakat Deli Serdang tersenyum. Tersenyum, di sini senang, di sana senang. Kami ingin mendedikasikan waktu kami untuk agar masyarakat Deli Serdang menjadi saudara semua. Pada saat saya lewat ke satu tempat, masyarakat akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tersenyum. Minimal itu dulu sembari kita melaksanakan program-program unggulan yang lain. Itu mungkin jawaban saya Mas. Kami sepakat untuk membackup dengan bentuk kesehatan, jaminan kesehatan. Terima kasih Mas Lomlom, calon bupati dari seluruh Wong Jawa nih ya. Mungkin Yes. dari Mas Beni untuk closing statement-nya. Ya mungkin kembali lagi Mas, bahwa orang Jawa itu perlu dimong, perlu dijawil, perlu diberikan satu kedekatan lah. Kita nggak minta apa-apa kok. Yang penting doa dari orang Jawa yang lebih banyak untuk mendoakan Pak Lomlom menjadi duta kita, menjadi wakil kita khususnya orang Jawa. Mungkin hanya itu. Perlu lagi satu rangkulan yang paling baik itu yang sudah didengungkan oleh Pak Prabowo, milenial dan generasi Z. Itu sangat berpengaruh karena zaman sekarang milenial adalah suara-suara yang paling Banyak. awal. Suara pemula, dia masih semangat bangun tidur untuk menuju TPS. Itu yang perlu diajak rangkul, apalagi sekarang sudah ada Gembita, gerakan milenial pecinta tanah air. Itu merupakan satu
momen yang baik untuk Bapak berdua ya, antara Pak Dokter dengan Pak Lom-Lom. Mudah-mudahan bisa mendapatkan zinc dan yang klop, sehingga kesempurnaan itu datangnya dari Allah memang, tapi usahanya kan harus dari kita. Iya benar, Pak. Izin. Terima kasih, Baik. mudah-mudahan berkah. Amin, insya Allah, amin, insya Allah. Terima kasih Mas Yeah. Bini Subarjo, closing statementnya di podcast kita hari. Saya minta juga closing statement dari Mas Abdianto, bicara pilkada kedepannya tanggal 7 November. Ya. Ya, satu kata, ojo lali nomor loro. Nah, untuk Dr. Aci Asriluddin Tambunan dan Lom-Lom Suwondo. Dulure dhewe. Yang lain ora usah dipilih. Loro cukup. Oke, makasih Mas Abdianto, salah satu tokoh Jawa yang cukup mumpuni di Sumatera Utara dan khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Mungkin dari Mas Lom-Lom cukup menarik tadi Mas Lom-Lom jelaskan dari programnya, dan mungkin dari podcast ini masyarakat Jawa, wong Jawa, seluruh kita yang ada di kabupaten, di desa-desa, di dusun-dusun di Kabupaten Deli Serdang sedikit banyak telah mengetahui siapa sih Mas Lom-Lom Suwondo, pasangan daripada Dr. Asriluddin Tambunan, calon Bupati Deli Serdang nomor urut 2. Mungkin closing statement dari Mas Lom-Lom untuk bicara pilkada dari Kabupaten Deli Serdang. Iya, baik. Kepada Mas Abdianto terima kasih, kepada Bapak-bapak para hadirin, Pak Abi terima kasih, Mas Abdianto terima kasih, dan terkhusus kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih sepanjang perjalanan saya mendatangi masyarakat dari desa ke desa. Alhamdulillah saya diterima baik oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ini saya juga menghimbau seluruh masyarakat yang berada dan berpihak kepada kami, pasangan Asriluddin Tambunan dan Lom-Lom Suwondo, saya menghimbau tetap menjaga kondusivitas situasi Kabupaten Deli Serdang, terutama janganlah ajang pemilu pilkada menjadi ajang permusuhan bagi kita sesama saudara yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Ini kontestasi pilkada hanya untuk memilih pemimpin di Kabupaten Deli Serdang. Kalau bisa mari kita merangkul seluruh masyarakat, seluruh elemen, dan jangan gunakan bahasa mencaci, memaki, apalagi memfitnah. Biarlah fitnah itu dilakukan dan dituju kepada kami. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan kembalikan fitnah-fitnah yang ada kepada yang lain. Toh tentunya kami berharap Tuhan Yang Maha Esa akan berpihak kepada yang benar. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Deli Serdang, masyarakat adat, masyarakat spiritual, masyarakat budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang, mudah-mudahan adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara berada di garis politik bersama kita. Ini adalah politik untuk pemilu pilkada. Kalau bisa ini ajang untuk mempererat, jangan kita justru malah tercerai-berai. Mudah-mudahan itu himbauan saya kepada seluruh saudara-saudara saya se-Kabupaten Deli Serdang. Mari kita guyup, sedulur sederet, mari kita guyup. Lom-Lom Suwondo hadir berdasarkan utusan dari koalisi partai, tapi kami berharap mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan nih kita saling berkomunikasi. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kawan-kawan sedulur sederet se-Kabupaten Deli Serdang, paguyupan-paguyupan dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Deli Serdang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nanti jangan lupa Pak Abdianto, masyarakat kita harus kita himbau pada saat hari yang tepat 27 November yang akan datang,
jangan ketiduran. Mari datang ke TPS, coblos. Kita butuh pemimpin di Kabupaten Deli Serdang 2. 1 bupati, yang kedua wakil bupati. Jadi butuh 2 orang. Kita butuh pemimpin itu 2 orang di Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan kedua pemimpin ini kita pastikan akan bersatu. Tentunya kekhawatiran Mas Abdianto itu pasti akan kita tepis karena kami sudah kontrak batin 10 tahun. Demikian adil, kita ciptakan Deli Serdang adil. Sehat, adil. Sehat dan adil, kita pastikan jaminan kesehatan dan kita pastikan keadilan secara merata bagi Kabupaten Deli Serdang, seluruh elemen masyarakat. Kekhawatiran yang tadi kita bicarakan tentang situs-situs dan pondok tertentu, kita akan coba menjadi sebuah kekayaan di Kabupaten Deli Serdang. Demikian saja Mas. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang pertama dan kita akan lakukan pertemuan nanti di bulan 2 tahun 2025 pasca jengkol melekat di dada. Ya, terima kasih sedulur kita Mas Lomlom Suwondo yang telah hadir di podcast kita, dan Mas Beni Subarjo, Mas Abdianto, terima kasih, cukup menarik, cukup kalau Mas Abdianto bilang berdaging ya, daging diskusinya ini kan, cukup insya Allah bermanfaat untuk masyarakat Deli Serdang. Saya Nugroho Wicaksono mengucapkan terima kasih pada tokoh-tokoh Jawa yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Untuk masyarakat Jawa, kalau ada sedulurnya Mas Lomlom, kita pilih bersama, coblos nomor 2 di pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang tanggal 27 November 2024. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantep teman.